Halo teman-teman sekalian, dalam konten ini gue ingin berbicara dari hati ke hati kepada kalian semua. Gue ingin berbicara secara pelan-pelan, kita berdialog, kita berdiskusi di sini sebagai sesama anak bangsa. Karena dialog dan diskusi dalam forum terbuka itu sangat penting untuk meningkatkan pola pikir kita, reasoning kita, kegelisahan, kekhawatiran dengan berbagai fenomena yang terjadi belakangan ini di negara kita Indonesia. Tadi malam gue membuat Q&A di Instagram. Saya rasa masih ada sampai saat ini Instastory-nya. Dari 4.000 followers yang saya miliki, ada 600 responden yang gue nggak bisa ngejawab semuanya. Sudah pasti gue nggak akan bisa ngejawab semuanya. Namun rata-rata dari berbagai pertanyaan-pertanyaan itu, saya melihat semuanya khawatir tentang Indonesia. Rata-rata semua berbicara bagaimana masa depan Indonesia, apa tanggapan lu tentang Indonesia gelap dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi di balik itu semua juga ada beberapa orang yang mengkritik saya, beberapa orang yang kecewa terhadap saya. Mereka dulunya adalah follower saya di awal-awal Instagram. Saya punya Instagram, kemudian adalah orang-orang yang juga mungkin sebagian dari subscribe di YouTube saya. Mereka mengatakan, kenapa lu sekarang udah beda bang? Kenapa lu nggak mau ngebahas fenomena sosial yang terjadi di Indonesia? Kenapa lu nggak membahas geopolitik? Kenapa lu nggak mau ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, konspirasi, dan sebagainya? Karena gue tahu gue gak akan bisa menjawab itu semua, jadi gue akan ngebahas ini dalam satu video. Gue akan berbicara dari hati ke hati tanpa ada editan yang berlebihan supaya ini terlihat natural dan sebagainya. Kita akan mulai konten ini dengan membahas efisiensi anggaran. Saya sudah menulis ini secara manual. Saya menulis ini secara manual supaya terlihat natural gitu. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai postur APBN kita sebenarnya itu seperti apa. Apa yang dimaksud dengan efisiensi anggaran dan sebagainya. Ini udah gua tulis di sini semua. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan penghematan dan efisiensi. Ini diperlukan dan memang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Nah, coba kita bedah satu persatu bagaimana postur APBN dan apa saja yang dipotong, bagaimana efisiensinya dan apa yang sebenarnya terjadi secara nyata. Kira-kira seperti itu. Target efisiensi pemerintah itu 306 triliun. Itu target efisiensi pemerintah. Kemudian APBN kita itu sebesar 3.621 triliun rupiah. Dengerin baik-baik dan kalau perlu catat atau pause konten ini supaya lo bisa tahu gambaran postur APBN kita tuh sebenarnya seperti apa. Kemudian anggaran untuk program makan bergizi gratis itu sekitar 171 triliun. Oke? Alokasi anggaran lainnya itu diperuntukkan untuk swasembada pangan, energi, kesehatan, pertahanan, pembangunan 3 juta rumah, dan satu lagi, Danantara. Danantara ini kalau gue lihat, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, Pak Luhut Binsar Panjaitan, ini adalah bentuk seperti mengadopsi Temasek Holding milik Singapura. Di mana Temasek Holding itu adalah perusahaan pemerintah yang mengatur atau mengelola aset under manajemen pemerintah gitu. Aset investasi, mengelola aset investasi pemerintah dan itu yang saya rasa diadopsi oleh pemerintah Indonesia, yaitu mengambil bentuk atau terinspirasi dari Temasek Holding milik Singapura. Kira-kira seperti itu. Kemudian efisiensi anggaran dari 306 triliun itu terbagi menjadi dua. Untuk kementerian lembaga dipotong 256,1 triliun. Kemudian transfer ke daerah itu dipotong dan maksudnya anggarannya itu 50,59 triliun. Itu dari kementerian, lembaga dan juga transfer ke daerah. Nah, ini yang harus kita ingat juga. Ini yang perlu untuk kita bahas. Kalau kita hanya membahas efisiensi anggaran, ya itu sudah normal sekali. Tapi kita harus lihat postur APBN secara keseluruhan. Tadi kita udah bahas gambaran mengenai efisiensi anggaran itu bagaimana bentuknya. Untuk ke kementerian berapa, ke transfer ke daerah berapa, kemudian ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, pertahanan, kemudian pembangunan 3 juta rumah, Danantara dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, apalagi yang dibutuhkan oleh pemerintah? Apalagi yang dilakukan oleh pemerintah? Kenapa pemerintah melakukan efisiensi, kemudian sempat
pada awal tahun ingin menarik pajak PPN 12% dan sebagainya. Kita akan riset satu persatu, kita akan ulas satu persatu. Pada tahun ini, tepatnya di tahun 2025, pemerintah itu harus membayar hutang karena hutangnya sudah jatuh tempo. Berapa hutang pemerintah sebenarnya? Nah, kita akan bahas juga di sini. Ini penting karena selama ini kan hanya membahas efisiensi, tapi tidak banyak yang membahas hutang. Hutang pemerintah itu akan jatuh tempo di tahun 2025 sebesar 800,33 triliun. Nah, dari 833 triliun itu terbagi dari dua. Yang pertama surat utang negara sebesar 700,5 triliun. Kemudian pinjaman lainnya sebesar 94,83 triliun. Itulah hutang pemerintah. Dari APBN, pemerintah menyiapkan alokasi dana untuk membayar bunga hutang. Masih bunga hutang, bukan membayar hutang, tetapi bunga hutang sebesar 552,9 triliun. Alokasi dana hutang ini merupakan yang tertinggi selama 6 tahun belakangan ini. Nah, dari mana membayar bunga hutang 552,9 T ini? Pembayaran utang ini diambil dari APBN. Oke, tidak hanya berhenti sampai di situ. Pemerintah kemungkinan akan melakukan proyeksi atau melakukan tambahan hutang lagi untuk membayar hutang. Jadi proyeksi seperti ini. Kita akan hutang lagi untuk membayar hutang sebesar 1.000 triliun. Kita akan hutang untuk membayar hutang sebesar 1.000 triliun rupiah. Kemudian, kenapa demikian? Kenapa ini bisa terjadi? Alasannya banyak. Saya akan berbicara objektif di sini. Saya tidak mengkritik pemerintah secara personal. Saya nggak menyerang pemerintah secara personal. Enggak. Kita akan berbicara secara objektif. Yang pertama, semuanya dimulai karena COVID-19 yang menghancurkan perekonomian global. Sampai hari ini, ekonomi kita tidak stabil. Ekonomi kita tidak stabil sampai hari ini. Bukan hanya ekonomi Indonesia, ekonomi global tidak stabil. Tetapi pertanyaannya, sebelum COVID ngapain aja? Kan gitu. Jadi yang pasti mereka mengatakan bahwa ini terjadi karena ada berbagai dinamika yang terjadi secara geopolitik, secara global, dan ini memang terjadi secara keseluruhan, secara global. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Penerimaan negara itu turun sampai 19% karena geopolitik global yang tidak stabil, kemudian pandemi COVID yang terjadi dan sebagainya. Tetapi tarif kenaikan bunga hutang terjadi ketika ruang fiskal kita itu masih bermasalah atau masih terbatas. Itu tepatnya gambaran saat ini ekonomi kita tuh seperti itu. Ketika bunga hutang itu naik, gitu, tarif kenaikan bunga hutang itu naik, tapi ruang fiskal kita tuh terbatas, gitu. Nah, kemudian saat ini rasio pajak kita 10% dari PDB, sementara rasio hutang kita tembus sampai 39% dari PDB. Dan persoalan ini pemerintah akan ambil hutang lagi untuk bayar hutang sebesar 775,86 T. Itulah postur APBN kita sebenarnya. Itulah yang sebenar-benarnya nyata terjadi saat ini. Wah. Itulah postur APBN kita. Itu bentuk efisiensi anggarannya bagaimana, ditujukan untuk apa saja yang dipotong, ke kementerian berapa, dan hutang yang akan kita bayar, dan bagaimana cara kita membayar hutang, dan kenapa kita berhutang. Itu saya gambarkan secara ringkas dengan hitungan manual tanpa edit berlebihan, supaya lebih natural aja, supaya kita tuh sama berpikirnya, karena gue berbicara dari hati ke hati kepada kalian, gitu. Ini persoalan yang sangat serius, ini benar-benar sangat serius.
Ketika ada yang bertanya ke gua, tapi kan Bang, kemarin lu bilang program makan bergizi gratis itu tidak buruk. Ya memang tidak buruk. Program makan bergizi gratis itu tidak buruk. Tidak salah, karena memang saat ini Indonesia itu mengalami problem stunting yang sangat tinggi sekali. Tetapi itu tidak bisa dilakukan saat ini. Dari sejak tahun lalu, dari mulai kampanye, gue udah bilang program itu bagus tapi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat atau saat ini atau bahkan pada saat presiden terpilih karena uangnya nggak ada. Dan kalaupun mau dilakukan, itu dilakukan secara selektif, lakukan atau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, mungkin daerah-daerah tertinggal atau orang-orang miskin dan sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian pendidikan juga harusnya menjadi prioritas, bukan prioritas pendukung. Kalau seandainya beasiswa atau bantuan kepada para pelajar menjadi berkurang hanya karena program makan bergizi gratis, apalah arti sebuah makan, Pak Prabowo, ketika manusia-manusia itu menjadi bodoh. Manusia itu tidak menjadi pintar karena dia makan. Manusia itu pintar karena dia berpikir, karena dia mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau dia hanya mendapatkan makanan, dia akan menjadi bodoh. Berikan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Berikan ruang investasi sebesar-besarnya untuk menyerap tenaga kerja. Dan kemudian berikan gaya hidup atau berikan pendapatan yang layak kepada orang tuanya. Agar orang tuanya bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya atau bagi orang-orang yang saat ini sedang belajar di dalam sekolah, dalam kuliah, dalam kampus dan sebagainya. Itu yang paling penting, Bapak. Berikan ruang yang sebesar-besarnya atau ruang pekerjaan yang sebanyak mungkin untuk orang yang ada di Indonesia ini, untuk menampung generasi emas kita, untuk menampung orang-orang yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Mereka sedang khawatir, mereka sedang gelisah, mereka sedang kecewa melihat negaranya ini. Maka timbullah hashtag kabur aja dulu. Namun di sisi lain direspon oleh pemerintah melalui menteri dan juga wakil menteri yang mengatakan kami meragukan nasionalisme Anda. Dan kalau mau pergi silakan pergi aja, kabur aja, nggak usah balik lagi ke Indonesia. Jawaban seperti apa itu? Jawaban seperti apa? Sebagai pelaku eksekutif, sebagai pengambil kebijakan menyampaikan hal itu, apakah Anda tidak malu? Apakah Anda tidak memiliki etika? Apakah Anda tidak memiliki moral? Saya nggak tahu lagi gitu. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Secara pribadi, saya nggak benci pemerintah. Saya nggak pernah benci pemerintah, sebenci-bencinya nggak. Anda boleh lihat sosial media saya di Instagram, di TikTok, bahkan di YouTube. Saya tidak pernah mengkritik setiap hari. Saya tidak pernah membuat konten untuk mengkritik pemerintah. Saya bukan oposisi algoritma yang mencari makan, hanya membuat konten untuk mengkritik pemerintah. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya hanya masyarakat biasa. Saya hanya seorang penulis buku. Saya tidak memiliki power apapun. Saya tidak memiliki kepentingan apapun. Bahkan ada beberapa aksi yang terjadi di negara kita, di beberapa kota, saya diundang untuk hadir, tapi saya tidak hadir karena saya melihat pada saat itu ada agenda-agenda yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan atau apa yang saya perjuangkan. Salah satunya mereka mengatakan bahwa UN atau ujian nasional itu tidak perlu diberlakukan karena itu melanggar hak asasi manusia. Sementara saya mendukung UN. Jadi saya tidak datang. Dan yang kedua, saya diundang datang, tapi ada beberapa oknum partai politik di situ. Saya tidak jadi datang. Dan saya akan jelaskan kepada teman-teman semua di sini, kenapa saya malas membahas politik atau saya tidak membahas fenomena sosial. Nah, ini yang penting. Perlu kalian ketahui, ada beberapa manajemen yang pernah DM saya di Instagram, bahkan email saya secara pribadi, yang mengajak saya untuk bergabung ke manajemen mereka. Pada awalnya saya tertarik, jujur saya tertarik. Saya tanya kepada mereka, konten apa yang harus saya buat dan bagaimana pembagian profitnya dan apa yang harus saya lakukan gitu. Mereka menyampaikan, saya akan memfasilitasi, kami akan memberikan editing yang baik, kualitas audio yang baik. Oke, saya setuju. Tapi apakah saya boleh membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik yang sensitif atau berkaitan dengan konspirasi yang sensitif? Mereka jawab, nggak perlu, nggak penting, karena itu akan menurunkan retensi daripada algoritma. Gua jawab, kalau gitu batal, gua nggak mau.
Kalau gue hanya berpikir duit, kalau gue hanya berpikir tentang kualitas audio, kualitas konten, gue terima itu. Kalian tahu kan, kalau gue tuh sudah ngonten 1 tahun kurang lebih. Dan saat ini, subscriber gue nggak naik. Kenapa gue nggak naik? Banyak orang yang bilang kalau gue tuh sangat pragmatis, gue mungkin realistis. Enggak, gue sangat idealis. Karena gue sangat idealis, makanya terkadang gue sering diasingkan di berbagai platform sosial media. Tapi it's okay, itu nggak menjadi masalah. Karena itu jalan pilihan hidup yang gue pilih. Gue tidak pernah menyesali jalan hidup yang gue pilih. Dan gue tidak pernah takut untuk menghadapi kehidupan ini. Gue hanya takut sama Tuhan, dan gue hanya takut kalau gue melakukan kesalahan. Gue gak pernah takut menghadapi apapun dari dulu. Karena orang tua gue mengajarkan jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Untuk presiden yang terhormat, untuk pemerintah yang terhormat, saya tidak benci dengan negara ini, saya tidak benci dengan pemerintah, saya sangat cinta dengan negara ini. Bahkan saat hashtag kabur aja dulu itu menggema di sosial media, saya tidak buat apapun di sosial media. Bahkan template Indonesia gelap, saya juga tidak ikut dengan template itu. Karena saya menyadari bahwa pemerintah saat ini adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Cerminan dari masyarakat itu sendiri. Jadi saya harus menerima kenyataan itu. Dan saya tidak mau kabur, saya tidak mau lari, karena saya diajarkan oleh orang tua saya tidak boleh kabur dari kenyataan, tidak boleh lari dari persoalan, hadapi semua persoalan itu. Jangan pernah takut menghadapi persoalan apapun, karena memang kita harus menghadapi persoalan itu. Semakin kita lari, kita semakin tidak belajar untuk bertanggung jawab. Maka itu saya tidak akan pernah lari dari negara ini. Saya akan tetap mengkritik pemerintah apapun resikonya. Sekalipun mungkin saya tidak berada di bawah manajemen apapun, tidak ada yang mengcover saya, tidak ada yang membackup saya, it's okay. Itu gak masalah bagi saya. Yang menjadi persoalan besar bagi saya saat ini, apapun yang saya sampaikan, sebaik apapun yang saya sampaikan di sini, sedetail apapun yang saya sampaikan di sini, itu tidak mungkin atau sulit sekali mendapatkan respon atau atensi dari masyarakat. Karena masyarakat itu berpikir secara pola pikir arus utama. Mereka menganggap bahwa hanya beberapa orang-orang saja, beberapa influencer atau beberapa akademisi atau beberapa aktivis yang mereka anggap ini menjadi orang-orang yang bisa mengakomodir rasa emosional mereka terhadap pemerintah, atau ini adalah orang yang tepat, the chosen one. Tetapi ketika ada orang lain yang kritis, ada orang yang lain menyampaikan lebih baik atau menyampaikan sesuatu hal yang sangat detail, itu akan diabaikan sekalipun kamu membuat konten yang sangat baik, sangat detail, karena kamu bukan siapa-siapa, karena kamu tidak memiliki persona, atau kamu tidak populer, itu tidak akan dianggap. Itulah pola pikir arus utama. Itu yang saya khawatirkan. Maka itu kadang saya tidak berbicara di forum terbuka seperti YouTube atau Instagram atau apapun, karena kerap kali apa yang saya sampaikan itu tidak sampai kepada masyarakat, hanya kepada para subscriber dan para follower saja, tidak mencakup scoop yang lebih luas karena pola pikir arus utama tadi. Saya berharap ke depan teman-teman sekalian, kalau memang kalian beranggapan atau merasa bahwa konten ini tepat, konten ini bisa memberikan pencerahan kepada kalian, kalian bisa share kepada siapapun. Dan kalau kalian tidak suka dengan saya, nggak masalah, karena saya juga tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan kalau mungkin saya mengecewakan kalian karena beberapa hal yang terjadi, saya memposting hal yang tidak berkaitan dengan fenomena sosial, ya saya hanya memposting apa yang saya anggap itu penting untuk saya posting. Dan kenapa saya tidak posting mengenai fenomena sosial, seperti apa yang saya katakan tadi, ini berkaitan dengan pola pikir arus utama. Kalau banyak kesalahan yang saya lakukan sepanjang saya membuat konten di YouTube, di TikTok, di Instagram atau apapun, saya minta maaf. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi percayalah teman-teman sekalian, saya berstatement di sini, saya berjanji, saya akan selalu memiliki integritas. Saya tidak akan bisa dibeli, saya tidak akan mau dikendalikan oleh siapapun, dan saya akan berbicara secara objektif sampai kapanpun. Apapun resikonya, saya akan sampaikan kepada kalian. Kalau memang itu benar, saya katakan benar. Kalau itu salah, saya katakan salah. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Terima kasih yang sudah follow saya di Instagram. Terima kasih sudah mau menjadi teman-teman saya di sini. Saya sangat respect sekali. Dan pesan saya terakhir untuk pemerintah, tolong Pak, tolong respon
pernyataan Indonesia gelap ini. Karena memang kenyataan kita saat ini, Indonesia benar-benar sangat gelap. Benar-benar sangat gelap. Kalau pemerintah tidak melakukan upaya apapun, kita akan terperosok, kita akan masuk ke jurang yang lebih dalam. Saya teringat pergolakan yang terjadi di Bangladesh, Bapak Ibu sekalian, di mana pergolakan itu terjadi ketika approval rating pemerintah sangat tinggi sekali. Namun di sisi lain pemerintah dikacaukan oleh rakyatnya sendiri, dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri, digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Kita tahu bahwa approval rating daripada Pak Prabowo itu sangat tinggi sekali, di atas 50%. Tapi approval rating yang disampaikan atau diterima oleh Pak Prabowo dari media-media itu dibalas dengan masyarakat dengan hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Maka itu ini menjadi sebuah fenomena yang tumpang tindih, Bapak. Coba Bapak berpikir ulang. Dan jangan takut, Pak, dengan orang-orang yang ada di belakang Bapak yang mengontrol Bapak. Tidak ada presiden yang memuji presiden lain ketika dia saat menjabat mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Itu lucu sekali, Pak. Itu benar-benar sangat lucu sekali. Dan ketika ada kritikan terhadap Bapak dari berbagai kalangan masyarakat, Bapak hanya menjawab dengan jawaban yang penuh dengan hinaan dan cacian. Dasmu. Seharusnya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang yang pernah mengabdi dengan negara ini, mengabdi pada negara ini, itu tidak perlu dilontarkan. Ya, itu aja. Mohon maaf kalau videonya sangat panjang, tapi inilah isi hati dan curahan hati saya, dan inilah postur APBN yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Kita akan ketemu dalam next konten.